Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatia dengan NIM 22121018 dari kelas 4 PAIE dengan mata kuliah pengembangan kurikulum. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan materi tentang evaluasi kurikulum. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke materi atau ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian evaluasi kurikulum itu sendiri. Perlu diketahui bahwasannya secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation dari akar kata value, yang berarti nilai atau harga. Nah, nilai dalam bahasa Arab disebut al-qiyamah atau al-takdir, yang bermakna penilaian atau evaluasi. Nah, teman-teman, sedangkan secara harfiah, evaluasi pendidikan dalam bahasa Arab sering disebut dengan al-takdir al-tarbiyah, yang diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Selanjutnya, menurut ahli Hamid Hasan, mengartikan evaluasi sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam konteks tertentu. Selanjutnya, dalam pengertian yang lebih luas, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, bahwasannya kurikulum adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dengan demikian, evaluasi kurikulum adalah suatu tindakan pengendalian, penjaminan, serta penetapan mutu kurikulum berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas pengembang kurikulum dalam rangka menentukan keefektifan kurikulum. Kemudian setelah pengertian, kita akan masuk ke dalam tujuan evaluasi kurikulum. Nah, teman-teman, bahwasannya tujuan evaluasi kurikulum mencakup dua hal. Yang pertama, evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas program. Nah, selain itu yang kedua, evaluasi dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan kurikulum atau pembelajaran. Nah, sedangkan diadakannya evaluasi kurikulum ini dimaksudkan untuk keperluan perbaikan program yang pertama, yaitu peranan evaluasi lebih bersifat konstruktif karena informasi hasil evaluasi dijadikan masukan bagi perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. Nah, teman-teman, dari sinilah evaluasi kurikulum lebih merupakan kebutuhan yang datang dari dalam sistem itu sendiri. Karena apa? Karena evaluasi itu dipandang sebagai faktor yang memungkinkan dicapainya hasil pengembangan yang optimal dari sistem yang bersangkutan. Selain yang pertama, yang kedua yaitu pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Setelah pengembangan kurikulum dilakukan teman-teman, perlu adanya semacam pertanggungjawaban dari pihak pengembang kurikulum kepada pihak yang berkepentingan. Nah, pihak-pihak yang dimaksud mencakup pihak yang mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum maupun pihak yang akan menjadi konsumen dari kurikulum yang telah dikembangkan. Nah, teman-teman, dengan kata lain, pihak-pihak tersebut mencakup pemerintahan, kemudian masyarakat, orang tua, pelaksanaan pendidikan, dan pihak-pihak lainnya yang ikut mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum yang bersangkutan. Nah, dalam pertanggungjawaban hasil yang telah dicapainya, pihak pengembang kurikulum perlu mengemukakan kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang sedang dikembangkan, serta usaha lanjut yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan jika ada. Nah, untuk menghasilkan informasi mengenai kekuatan serta kelemahan tersebut di atas itulah diperlukan kegiatan evaluasi. Selanjutnya, penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Nah, aspek ini teman-teman di mana kurikulum yang masih perlu diperbaiki atau disesuaikan bisa ditindaklanjuti di tahap ketiga ini.
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan fungsi evaluasi kurikulum. Nah, teman-teman, fungsi evaluasi kurikulum telah disebutkan oleh para ahli terkemuka seperti Taylor, Cornbach, dan Scriven. Ketiga ahli tersebut secara berurutan memberikan pandangan mereka mengenai fungsi dari evaluasi kurikulum. Nah, teman-teman, bahwasannya fungsi evaluasi kurikulum yang pertama dikemukakan oleh Taylor. Ia menyebutkan bahwa hasil evaluasi adalah untuk memperbaiki kurikulum. Nah, dalam pendapat tersebut belum terlihat jelas suatu konsepsi fungsi evaluasi yang bulat. Nah, kemudian nih disusul oleh Cranbach dalam tulisan yang berjudul Course in Improvement Through Evaluation menyebutkan ada dua fungsi evaluasi kurikulum yang berbeda, yaitu memperbaiki bantuan untuk memperbaiki kurikulum dan untuk memberikan penghargaan. Nah, itu adalah tujuan dari evaluasi kurikulum. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan manfaat evaluasi kurikulum. Nah, apa sih manfaat evaluasi kurikulum? Nah, teman-teman, bahwasannya secara umum manfaat evaluasi kurikulum dapat dikelompokkan berdasarkan sasarannya. Nah, yang pertama, bagi guru, evaluasi berguna untuk menilai sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, apakah berhasil atau tidak. Nah, yang kedua, bagi pengguna kebijakan, evaluasi kurikulum berguna nih untuk menilai sejauh mana kurikulum itu telah dilaksanakan oleh semua sekolah, apakah berhasil atau tidak. Nah, yang ketiga, bagi orang tua dan masyarakat, bahwasannya evaluasi kurikulum berguna untuk menilai dan mengukur sejauh mana kurikulum yang telah dilaksanakan itu menunjukkan hasil nyata sesuai dengan harapan dan aspirasi para orang tua dan masyarakat. Selain itu pula, ada juga nih pendapat lain mengenai manfaat daripada evaluasi kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana keuntungan dan kelemahan dari tujuan yang telah dicapai. Yang kedua, untuk mengambil keputusan antara menerima, merevisi, atau menolak program yang sudah dibuat. Nah, yang ketiga, untuk menyaring data guna mendukung keputusan yang telah diambil. Nah, sedangkan menurut Dr. Sukiman, manfaat evaluasi kurikulum meliputi yang pertama, memperbaiki substansi atau isi kurikulum. Yang kedua, memperbaiki implementasi kurikulum. Nah, yang ketiga, memperbaiki pengaruh kurikulum. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan langkah evaluasi kurikulum. Ada beberapa pendapat terkait dengan langkah-langkah evaluasi kurikulum. Namun, pada umumnya mencakup yang pertama merancang, kemudian melakukan persiapan, mengumpulkan informasi, menganalisis, membuat konklusi, membuat rekomendasi, serta memanfaatkan hasil evaluasi. Sementara itu, Hermana Somantri menjelaskan bahwa tahapan pelaksanaan evaluasi kurikulum yang pertama adalah mempelajari kurikulum yang sudah ada nih. Kemudian, menuliskan latar belakang atau alasan mengapa nih kurikulum itu perlu dievaluasi. Selanjutnya, menentukan apa yang ingin diketahui dan menuliskan pertanyaan evaluasi. Selanjutnya, yang keempat, membuat rancangan evaluasi. Yang kelima, mengumpulkan informasi data. Yang keenam, menganalisis informasi atau data. Selanjutnya, merumuskan kesimpulan. Yang kedelapan, menginformasikan hasil. Dan yang terakhir, memanfaatkan hasil untuk merevisi kurikulum. Selain itu, kita akan membahas atau kita akan masuk pembahasan terkait strategi evaluasi kurikulum. Teman-teman, strategi evaluasi kurikulum ini diantaranya itu yang pertama berkaitan dengan penentuan lingkungan tempat terjadinya perubahan. Nah, terdapat berbagai kebutuhan yang tidak atau belum terpenuhi dan juga berbagai masalah yang mendasari timbulnya kebutuhan serta kesempatan untuk terjadinya perubahan.
Yang kedua yaitu pengenalan dan penilaian terhadap berbagai kemampuan yang relevan. Nah, strategi ini nih sangat besar gunanya dalam pencapaian tujuan program dan desain yang berguna untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan dan prediksi hambatan yang mungkin terjadi dalam desain prosedural atau implementasi sepanjang tahap pelaksanaan program. Nah, yang selanjutnya, strategi keempat berkaitan dengan keefektifan proyek yang telah dilaksanakan melalui pengukuran dan penafsiran hasil-hasil yang dicapai sehingga seorang evaluator dapat memilih strategi yang tepat. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan terkait mengenai model-model evaluasi kurikulum. Teman-teman, bahwasannya model evaluasi kurikulum sebagaimana perkembangan evaluasi kurikulum di Amerika, di Inggris, dan Australia adalah dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu model yang masuk dalam kategori kuantitatif, yang kedua adalah model kualitatif, dan ketiga yaitu model-model ekonomi. Adapun penjabarannya masing-masing adalah sebagai berikut nih, teman-teman. Pertama yaitu model evaluasi kuantitatif. Adapun ciri yang menonjol dari evaluasi kuantitatif ini adalah penggunaan prosedur kuantitatif untuk mengumpulkan data sebagai konsekuensi penerapan pemikiran paradigma yang positivisme. Model kuantitatif ini sama-sama memiliki fokus evaluasi yaitu pada dimensi kurikulum sebagai hasil belajar. Hasil belajar ini adalah merupakan kriteria pokok bagi model-model kuantitatif. Adapun di antara model-model evaluasi kurikulum yang terkategori sebagai model evaluasi kuantitatif adalah sebagai berikut. Nah, pertama yaitu model Black-Boyd-Taylor. Model evaluasi ini dibangun atas 2 dasar nih, yaitu evaluasi yang ditunjukkan kepada tingkah laku peserta didik dan evaluasi harus dilakukan pada tingkah laku awal peserta didik sebelum suatu pelaksanaan kurikulum serta pada saat peserta didik telah melaksanakan kurikulum tersebut. Berdasarkan 2 prinsip ini, maka Taylor ingin mengatakan bahwasannya evaluasi kurikulum yang sebenarnya hanya berhubungan dengan dimensi hasil belajar. Yang kedua adalah model teoritik Taylor dan Maguire. Nah, model evaluasi ini lebih mendasarkan pada pertimbangan teoritik dalam melaksanakan evaluasi kurikulum sesuai model teoritik. Nah, evaluasi ini meliputi 2 hal. Yang pertama, mengumpulkan data objektif yang dihasilkan dari berbagai sumber mengenai komponen tujuan, kemudian lingkungan, personalia, metode, konten, hasil belajar langsung, maupun hasil belajar dalam jangka panjang. Nah, yang kedua adalah pengumpulan data yang merupakan hasil pertimbangan individual, terutama mengenai kualitas tujuan, masukan, dan hasil belajarnya. Nah, adapun kelebihan dari model ini adalah memberikan kesempatan pada evaluator untuk menerapkan kajian secara komprehensif. Baik nilai maupun arti kurikulum dapat dikaji dengan menggunakan metode ini, teman-teman. Nah, adapun masalahnya diterapkan di Indonesia bahwa model ini hanya diterapkan di tingkat satuan pendidikan, sehingga keseluruhan proses pengembangan kurikulum tingkat nasional tidak dapat dievaluasi dengan model ini. Selanjutnya yaitu model pendekatan sistem Alkin. Nah, adapun model ini sedikit unik nih, karena selalu memasukkan unsur pendekatan ekonomi mikro dalam pekerjaan evaluasi. Adapun pendekatan yang digunakan disebut Alkin dengan pendekatan sistem. Nah, 2 hal yang harus diperhatikan oleh evaluator dalam model ini adalah pengukuran dan kontrol variabel. Alkin membagi model ini atas beberapa komponen, yaitu masukan, proses yang dinamakannya dengan istilah pranata atau medianting, dan keluaran, yaitu hasil.
Nah, Alkin juga mengenal sistem internal yang merupakan interaksi antar komponen yang langsung berhubungan dengan pendidikan, dan sistem eksternal yang mempunyai pengaruh dan dipengaruhi oleh pendidikan itu sendiri. Nah, namun teman-teman, model ini hanya dapat digunakan untuk mengevaluasi kurikulum yang sudah siap dilaksanakan di sekolah. Selanjutnya yaitu model Continent Stack. Nah, model ini adalah model pertama evaluasi kurikulum yang dikembangkan oleh Stack. Nah, Stack mendasarkan modelnya ini pada evaluasi formal. Nah, evaluasi formal adalah evaluasi yang dilakukan oleh pihak luar yang terlibat dengan evaluan. Nah, model ini terdiri atas dua matriks. Matriks pertama dinamakan matriks deskripsi, dan yang kedua dinamakan matriks pertimbangan. Nah, apa sih matriks deskripsi ini? Nah, kategori pertama dari matriks ini adalah sesuatu yang direncanakan atau intent pengembang kurikulum dan program. Yang kedua yaitu metrik pertimbangan. Dalam hal ini terdapat kategori standar, pertimbangan dan fokus, antecedent, transaksi, autokemo, yaitu hasil yang diperoleh. Nah, selanjutnya yaitu ada model CIPP. Model ini dikembangkan oleh tim yang diketuai oleh staf LIBIM, sehingga sesuai dengan namanya, model CIPP ini memiliki 4 jenis evaluasi, yaitu yang pertama evaluasi konteks, kemudian input atau masukan, proses, dan produk, yaitu hasil. Nah, setelah kita mengetahui model evaluasi kurikulum kuantitatif, selanjutnya kita akan membahas tentang model evaluasi kualitatif. Adapun model ini, teman-teman, selalu menempatkan proses pelaksanaan kurikulum sebagai fokus utama evaluasi. Oleh karena itulah, dimensi kegiatan dan proses lebih mendapatkan perhatian. Nah, terdapat 3 model evaluasi kualitatif. Yang pertama yaitu model studi kasus. Adapun model ini adalah model utama dalam evaluasi kualitatif. Nah, model ini memusatkan perhatiannya pada kegiatan pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Unit tersebut dapat berupa satu sekolah, satu kelas, bahkan terdapat seorang guru atau kepala sekolah. Dan dalam menggunakan model evaluasi studi kasus, tindakan pertama yang harus dilakukan evaluator adalah familiarisasi dirinya terhadap kurikulum yang dikaji. Nah, familiarisasi ada 2 jenis. Yang pertama terhadap kurikulum sebagai ide dan sebagai rencana. Yang kedua dilakukan ketika evaluator di lapangan. Nah, evaluator harus menguasai kebiasaan-kebiasaan dalam satuan pendidikan yang dievaluasi. Setelah itu, evaluator bisa melanjutkan pada observasi lapangan dengan baik. Adapun ketentuan bagi evaluator ketika menggunakan observasi adalah yang pertama, haruslah evaluator seorang yang memiliki visi dan pengetahuan luas mengenai fokus observasi. Yang kedua, yaitu kecepatan berpikir. Yang ketiga, yaitu evaluator harus cermat dalam menangkap informasi yang diterimanya. Nah, kecepatan inilah ditandai oleh 3 hal. Yang pertama, informasi tertulis bagaimana yang disampaikan oleh responden, kemudian penekanan informasi dan keterkaitan informasi dengan konteks yang lebih luas. Selain observasi, pengumpulan data dapat dilakukan dengan kuesioner atau dengan wawancara. Yang selanjutnya yaitu model iluminatif. Nah, model ini berdasarkan dirinya pada paradigma antropologi sosial. Model ini memberikan perhatian tidak hanya pada kelas dimanapun suatu inovasi kurikulum dilaksanakan. Nah, adapun 2 dasar konsep yang digunakan model ini yaitu yang pertama sistem instruksi. Nah, sistem instruksional di sini diartikan sebagai katalog dan laporan-laporan kependidikan yang secara khusus berisi berbagai macam rencana dan pernyataan yang resmi berhubungan dengan pengaturan suatu pengajaran. Yang kedua, lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar ialah lingkungan sosial, psikologis, dan materi di mana guru dan peserta didik berinteraksi. Selanjutnya yaitu model ekonomi mikro. Nah, model ekonomi mikro adalah model yang menggunakan pendekatan kuantitatif
Sebagaimana model ini, model ekonomi mikro ini fokus pada hasil pekerjaan, hasil belajar, kemudian hasil yang diperkirakan. Adapun model di lingkungan ekonomi mikro ada 4. Adapun yang dapat digunakan dalam evaluasi kurikulum adalah model cost effectiveness. Nah, dalam model ini, seseorang evaluator harus dapat membandingkan 2 program atau lebih, baik dalam pengertian dana digunakan untuk masing-masing program maupun hasil yang diakibatkan oleh setiap program. Nah, menurut Nana Chaudhry Sukmadinata ada 3 nih model evaluasi kurikulum, yaitu evaluasi model penelitian, evaluasi model objektif, dan evaluasi model campuran multivariasi. Yang pertama yaitu evaluasi model penelitian. Nah, evaluasi kurikulum menggunakan metode ini didasarkan atas teori dan metode tes psikologis dan eksperimen lapangan. Yang kedua, yaitu evaluasi model objektif. Dalam model objektif, evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pengembangan kurikulum. Nah, teori ini dinamakan teori fungsional. Kurikulum tidak dibandingkan dengan kurikulum lain, tetapi diukur dengan perangkat objektif atau tujuan khusus. Yang ketiga, yaitu evaluasi model campuran atau multivariasi. Nah, model perbandingan ini dan model Taylor dan Bloom melahirkan evaluasi model campuran multivariasi, yaitu strategi evaluasi yang menyatukan unsur-unsur dari kedua pendekatan tersebut. Nah, dengan demikian evaluasi kurikulum adalah suatu tindakan pengendalian, kemudian penjaminan dan penetapan mutu kurikulum berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas pengembang kurikulum dalam rangka menentukan keefektifan kurikulum. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.